Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviria Dasa Fitri. Saya dari kelas akuntansi 2A dengan NIM 020. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari, yakni mengenai analisis laporan keuangan tentang analisis profitabilitas. Apa sih analisis profitabilitas itu? Analisis profitabilitas yakni menitik beratkan pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan ini dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga bergantung pada aset yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Dengan demikian, hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan seringkali digunakan dalam mengevaluasi profitabilitas. Analisis utama untuk profitabilitas antara lain, yakni yang pertama, rasio penjualan terhadap aset. Rasio penjualan terhadap aset merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan perhitungan sebagai berikut. Rasio penjualan terhadap aset sama dengan penjualan dibagi dengan total aset rata-rata atau tidak termasuk investasi jangka panjang. Dalam perhitungan tersebut, investasi jangka panjang tidak dimasukkan karena investasi jangka panjang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasional normal dan penjualan. Selanjutnya yang kedua yakni tingkat pengembalian terhadap total aset. Tingkat pengembalian terhadap total aset mengukur profitabilitas total aset tanpa mempertimbangkan bagaimana aset didanai. Dengan kata lain, ukuran ini tidak terpengaruh pada porsi aset yang didanai oleh kreditor atau pemegang saham. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian terhadap total aset sama dengan laba neto ditambah beban bunga dibagi dengan total aset rata-rata. Selanjutnya ada tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional. Tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional dihitung ketika terdapat jumlah laba dan beban yang besar yang berasal dari selain kegiatan operasional. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional sama dengan laba dari kegiatan operasional dibagi dengan aset untuk kegiatan operasional rata-rata. Selanjutnya, yang ketiga ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham untuk mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham sama dengan laba neto dibagi dengan total ekuitas pemegang saham rata-rata. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasanya lebih tinggi daripada tingkat pengembalian terhadap total aset. Hal ini terjadi karena dampak dari adanya leverage, yaitu suatu keadaan ketika perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan pengembalian investasi. Leverage dihitung dari selisih antara tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham dengan tingkat pengembalian terhadap total aset. Selanjutnya yang keempat yakni tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa yakni untuk mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham biasa. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dengan dividen saham preference dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Pemegang saham preference memiliki klaim atas laba di atas pemegang saham biasa, sehingga dalam perhitungan tersebut dividen saham preference akan dikurangkan dari laba neto. Selanjutnya, laba per saham biasa. Laba per saham biasa mengukur pembagian laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Laba per saham biasa merupakan informasi yang harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi, sehingga laba per saham sering kali muncul dalam berita-berita keuangan untuk publik. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba per saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ketika saham biasa dan preferen beredar, dividen saham preferen dikurangkan dari laba neto
untuk menentukan laba yang berkaitan dengan saham biasa. Selanjutnya, yang keenam, rasio harga terhadap laba. Rasio harga saham biasa terhadap laba untuk mengukur prospek laba perusahaan di masa depan. Seringkali rasio ini ditampilkan pada berita keuangan dengan perhitungan sebagai berikut. Rasio harga saham biasa terhadap laba sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi dengan laba per lembar saham biasa. Yang ketujuh, yakni dividen per saham. Dividen per saham untuk mengukur berapa banyak bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dividen per saham sama dengan dividen saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Selanjutnya yang terakhir ada dividen yield. Dividen yield pada saham biasa mengukur tingkat imbal hasil kepada pemegang saham biasa yang berupa dividen tunai. Hal ini penting bagi investor yang tujuan utamanya adalah untuk menerima pengembalian atau dividen dari investasinya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dividen yield sama dengan dividen per saham biasa dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasa. Selanjutnya ada laporan tahunan perusahaan. Perusahaan publik menerbitkan laporan tahunan yang merangkum kegiatan operasional perusahaan selama tahun sebelumnya dan rencana untuk kedepannya. Laporan tahunan tersebut terdiri atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan tahunan biasanya terdiri atas yang pertama, pembahasan dan analisis oleh manajemen, yang kedua, laporan pengendalian internal, dan yang ketiga, yang terakhir, laporan atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada pembahasan dan analisis oleh manajemen. Pembahasan dan analisis oleh manajemen atau Management Discussion and Analysis atau MDSI harus disertakan dengan laporan keuangan yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berisi tentang analisis manajemen terhadap kegiatan operasional perusahaan saat ini dan rencana ke depan. Komponen-komponen yang terdapat dalam pembahasan dan analisis manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan penjelasan manajemen mengenai perubahan yang signifikan antara laporan keuangan periode ini dan periode sebelumnya. Yang kedua, prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat memengaruhi interpretasi laporan keuangan termasuk dampak dari perusahaan prinsip-prinsip akuntansi atau adaptasi prinsip akuntansi yang baru. Selanjutnya yang ketiga, penilaian manajemen terhadap likuiditas perusahaan dan ketersediaan modal perusahaan. Selanjutnya yang keempat, risiko yang signifikan yang dapat memengaruhi perusahaan. Yang terakhir, yang kelima, modal pendanaan di luar laporan posisi keuangan atau off balance sheet seperti leasing yang tidak dimasukkan langsung dalam laporan keuangan. Selanjutnya, laporan pengendalian internal. Laporan ini menyatakan tanggung jawab manajemen untuk menerapkan dan menjaga pengendalian internal. Selain itu, penilaian manajemen dari keefektifan pengendalian internal terhadap proses pelaporan keuangan juga dimasukkan ke dalam laporan ini. Di samping itu, juga harus disertakan laporan dari kantor akuntan publik untuk memverifikasi kesimpulan manajemen terhadap pengendalian internal. Jadi, terdapat dua laporan pengendalian internal, satu oleh manajemen dan satu lagi oleh kantor akuntan publik yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, yang terakhir yakni laporan kewajaran dari laporan keuangan. Seluruh perusahaan publik harus melakukan audit independen terhadap laporan keuangannya. Kantor akuntan publik atau Certified Public Accounting atau CPI yang melaksanakan audit akan mengeluarkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Suatu pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar kondisi keuangan perusahaan publik dikatakan sebagai pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion atau bersih atau clean opinion.
Laporan dengan opini selain pendapat wajar tanpa pengecualian menjadi sebuah pertanda atau sinyal bagi pengguna laporan keuangan dan membutuhkan investigasi yang lebih mendalam mengenai penyebabnya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.